Sekarang ke luar negeri sudah nggak seribet dulu lagi. Negara-negara tetangga aja sudah melonggarkan aturan masuk agar orang-orang pada berbondong-bondong liburan atau berkunjung ke negara-negara tersebut. Artinya, bagi kalian yang sudah menunda liburan kalian ke luar negeri, udah saatnya nih kalian planning liburan kalian ke negara yang sudah lama mau kalian kunjungi. Tentunya kita harus mempersiapkan diri dan cari-cari informasi ya tentang tempat mana aja yang mau kita kunjungi di negara tersebut dan bagaimana supaya kita bisa lancar melalui security check di bandara sampai akhirnya kita landing di bandara negara tujuan. Karena jujur, yang paling ribet dan melelahkan itu saat proses di bandaranya ya, terutama saat melalui security check. Apalagi kalau kita nggak cari tahu dulu bagaimana caranya agar lancar melalui security check yang akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan ini yang bisa membuat kita akhirnya kena interogasi. Barang bawaan kita juga kena sita, bahkan sampai gagal terbang. Kesalahan-kesalahan apa aja sih yang bisa bikin kita kerepotan di bandara? Sebelum lanjut pembahasannya, support channel ini dulu dong dengan like videonya, dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya, biar saya terus semangat kontennya dan berbagi tips agar liburan kalian ke luar negeri lancar tanpa halangan. Pertama dari pakaian dulu. Beberapa dari kita kalau mau naik pesawat itu masih pengen tampil celing-celing bling-bling dengan memakai pakaian yang seakan-akan turun dari pesawat itu langsung naik panggung konser 17-an. Pakai sepatu boots yang tinggi, baju dan celananya banyak gantungan dan manik-manik, dan semua aksesoris perhiasan semuanya dipakai. Hal ini malah justru merepotkan diri sendiri, karena untuk melalui security check, kita harus melepas topi, jaket, sabuk, sepatu, dan semua aksesoris yang menempel di tubuh kita. Dan juga, semua kantong pakaian yang kita kenakan itu harus benar-benar kosong saat melewati security check. Nggak boleh ada koin, kunci, bahkan lipatan kertas atau potongan tisu sekalipun yang ada di dalam kantong, itu bisa men-trigger bunyi alarm. Kalau kalian maksain pendandan ala pemain Barbie, si Margot Robbie, kalian bakal repot melepas semua aksesoris dan sepatu. Belum lagi orang-orang yang ngantri di belakang bisa pada ngomel karena kalian menghambat jalannya antrian. Atau bahkan disuruh minggir dari antrian untuk dilakukan personal screening oleh petugas bandaranya. Kadang petugas yang ngecek itu ramah, kadang pas apesnya kita dapat petugas yang kasar dan kita diperlakukan kayak kriminal. Dan itu malu banget ya, karena kita diliatin banyak orang di situ. Nah, tipsnya, selalu pakai pakaian yang kalau bisa nggak ada material berbahan metal. Contohnya mungkin kancing baju atau celana yang terbuat dari besi atau semacamnya, itu baiknya dihindari. Saya pribadi seringnya pakai kemeja dan celana yang ada tali pengikatnya. Jadi saya nggak perlu pakai sabuk lagi, biar nggak perlu lepas pasang sabuk saat proses security check. Sepatu juga saya longgarin ikatannya, biar mudah dilepas. Kalau perlu pakai sepatu yang nggak pakai tali ikat ya, itu lebih praktis. Saya sarankan kalian pakai jaket atau hoodie yang ada kantongnya. Jadi saat security check itu kan semua aksesoris seperti gelang, jam tangan, kacamata, handphone, bahkan paspor dan tiket itu ditaruh di box container untuk melewati screening X-ray ya. Nah, kalian bisa simpan semua itu di dalam kantong jaket atau hoodie kalian. Lalu jaket atau hoodie kalian itu ditaruh di box container biar lebih aman aja dari pencurian saat box yang isinya barang bawaan kita itu keluar dari X-ray. Gimana kalau kita cuma punya celana yang resletingnya itu berbahan metal dan men-trigger alarm? Apa harus lepas celana? Kita nggak perlu lepas celana ya. Kalau memang ternyata resleting atau kancing baju atau celana kita itu men-trigger alarm, kita hanya disuruh minggir dari antrian dan petugas melakukan personal check. Ingat, walaupun memang sedikit memalukan ya, tapi ini hal yang sangat amat wajar dan sudah jadi hal yang biasa tiap harinya di bandara. Jadi kalian nggak perlu ngerasa nggak enak atau malu karena petugas melakukan screening manual di tubuh kita. Ini hal biasa dan petugas hanya menjalankan SOP mereka. Saya saja yang sudah biasa persiapan matang, kadang kena cek manual sama petugas untuk memastikan tidak ada barang yang mencurigakan atau dilarang di tubuh penumpang pesawat. Karena setiap harinya banyak penyelundup yang coba melakukan berbagai macam cara agar aksi mereka tidak terdeteksi petugas bandara. Jadi selagi kalian nggak bawa barang-barang terlarang, ya santai aja. Para petugas hanya melakukan
melakukan tugas mereka kok. Kesalahan kedua, membawa barang-barang yang dilarang masuk ke kabin pesawat atau barang yang dilarang masuk ke negara tujuan, yang akhirnya koper atau tas kita kena inspeksi petugas. Barang-barang yang bentuknya seperti benda tumpul, kayak tripod, kunci Inggris, raket, tongkat, atau benda-benda tajam seperti pisau, gunting, obeng, itu nggak boleh masuk ke kabin pesawat dan harus disimpan di koper yang masuk ke bagasi. Kalau kalian kedapatan bawa gunting misalnya, nanti koper atau tas kalian itu kena geledah dan guntingnya diminta ditaruh di koper yang masuk ke bagasi. Dan kalau kalian nggak bawa koper bagasi, guntingnya kena sita petugas. Untuk catokan rambut yang pakai colokan listrik, kalau ukurannya kecil biasanya itu diperbolehkan masuk ke kabin. Tapi kalau besar biasanya sama petugas disuruh disimpan di koper yang masuk ke bagasi atau malah kena sita kalau kalian nggak bawa koper bagasi. Ini tergantung petugasnya ya. Payung lipat juga gitu. Kalau ukurannya kecil dan ada sarungnya, biasanya diperbolehkan masuk ke kabin. Pastikan juga kita tahu barang-barang apa aja yang dilarang dibawa ke negara yang mau kita kunjungi agar tidak merepotkan kita nantinya. Karena kita kan mau liburan menghilangkan stres ya, bukan malah tambah stres. Kesalahan berikutnya adalah tidak tahu aturan batasan cairan yang boleh dibawa ke kabin pesawat. Jadi barang-barang yang isinya cairan, gel, dan krim seperti parfum, cairan kosmetik, balsem, salep, itu ukurannya tidak boleh lebih dari 100 ml atau ukuran kemasannya tidak lebih dari 96,39 gram. Dan semua barang yang mengandung cairan itu harus masuk ke satu kantong transparan yang ada ziplocknya biar bisa dibuka tutup. Ini ukuran botol atau kemasan ya, bukan isinya. Jadi kalau ukuran botolnya itu 150 ml misalnya, tapi isinya cuma 20 ml, itu tetap aja kena sita petugas. Kalau mau tahu lebih detail mengenai aturan batasan cairan yang dibolehin masuk ke kabin, saya sudah buatkan videonya dan linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Kalian tinggal tonton aja. Nah, pouch transparan ini kan aturannya itu harus dikeluarkan dari tas dan ditaruh di box beserta barang-barang kita lainnya. Tapi di beberapa bandara seperti Changi, Singapura, itu kita nggak perlu ngeluarin kantong transparan tadi. Mungkin karena mereka sudah pakai mesin screening X-ray yang lebih canggih ya. Bahkan di Changi itu laptop aja kita nggak perlu keluarin dari tas saat melalui security check. Kesalahan berikutnya. Ini sebenarnya sepele dan kesalahan ini membuat koper saya kena inspeksi oleh petugas bandara di Don Mueang Airport, Bangkok, yaitu menaruh kantong transparan yang berisi cairan yang saya sebutkan tadi di dalam koper kabin. Well, alasan saya waktu itu karena saya cuma pengen ngisi tas dengan oleh-oleh dan snack buat makan di bandara. Jadi biar nggak terlalu berat, saya simpan aja kantong transparannya di koper kabin. Sebenarnya ini nggak masalah ya, karena semua ukuran botol yang masuk ke kantong itu juga ukurannya kurang dari 100 ml, tapi kok petugas minta saya membuka koper. Jadi saya buka koper saya, kirain bakal ada barang lain yang dicek, tapi kok yang dicek cuma kantong transparan, dan ternyata sunblock saya itu tutupnya terbuka dan cairannya keluar black beran, walau cuma sedikit. Dan hanya karena hal sepele itu, koper saya kena inspeksi petugas. Untungnya penerbangan saya masih 2 jam lebih, jadi saya nggak ketinggalan pesawat karena masalah sepele ini. Jadi belajar dari pengalaman saya ya, terutama bagi kalian yang mengejar pesawat karena waktunya mepet, baiknya kantong transparan yang berisi barang-barang cairan itu selalu ditaruh di tas atau backpack dan ditaruh di paling atas biar gampang ngambilnya. Jadi nggak perlu bongkar lagi isi tas atau koper buat ngambil kantong transparan tadi kalau ada kebocoran. Dan pastikan juga tutup botol atau kemasan barang-barang tersebut tertutup rapat karena itu terdeteksi di screening X-ray dan menimbulkan kecurigaan petugas. Dan kalau itu kejadian ke kalian, ya nggak apa-apa, santai aja. Turuti apa kata petugas dan jawab sejujurnya. Kesalahan terakhir adalah memfoto atau merekam video di area security check. Di area security check itu banyak petugas yang memantau dan mengawasi. Kalau kita ketahuan ambil foto atau video, petugas akan mendatangi kita dan bisa-bisa kita diinterogasi sampai digiring ke ruangan khusus untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saya menyaksikan sendiri di salah satu bandara Indonesia ya. Ada bule yang memfoto area security check. Si bule ini langsung disamperin dan diminta tunjukin paspor dan tiketnya. Lalu ditanya banyak hal dan diminta tunjukin
nunjukin hasil fotonya untuk dihapus. Dan ujung-ujungnya disuruh minggir dari barisan antrian untuk dimintai keterangan karena si bule ini agak ngotot. Kita yang lihat aja itu udah takut ya. Bayangin penerbangan kita 2 jam lagi dan harus berurusan dengan petugas bandara. Bisa-bisa kita ketinggalan pesawat. Jadi baiknya jangan foto atau video di area security check atau di checkpoint imigrasi saat di bandara. Nanti aja foto-fotonya kalau kalian sudah sampai di lounge area. Kalian bisa istirahat, makan, jajan sambil nunggu waktu penerbangan kalian. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan bagi kalian yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu untuk liburan atau untuk kerja atau sekedar mengunjungi keluarga, semoga perjalanan kalian lancar sampai tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.